Di dunia kerja sekarang, banyak orang bukan hanya berjuang untuk hidup, tapi juga untuk tetap dianggap ada. Di balik kesan profesional, banyak yang sebenarnya sibuk menjaga citra, mencari aman, dan memastikan diri tetap disukai oleh atasan. Fenomena cari muka yang tidak sepele ini justru mencerminkan masalah yang lebih dalam, yaitu ketimpangan kekuasaan, tekanan ekonomi, dan kebutuhan psikologis untuk diterima. Di banyak tempat, nilai kerja bukan lagi diukur dari kemampuan, tapi dari seberapa pandai seseorang menjaga kesan. Rasa takut kehilangan posisi membuat banyak orang menekan pendapat, berpura-pura setuju, dan menukar harga diri demi stabilitas. Dari budaya feodal yang masih hidup sampai ketergantungan emosional pada atasan. Semua ini menunjukkan satu hal, bahwa sistem kerja kita seringkali membuat orang bertahan bukan karena semangat, tapi karena takut tersingkir. Nah, di video kali ini gue bakal bahas fenomena ini, kenapa banyak pekerja cari muka demi jabatan dan kerja yang aman. Buat tahu keseluruhannya, semuanya udah gue jelasin video kali ini, so tonton videonya sampai habis. Banyak orang di dunia kerja kelihatannya ambisius, padahal sebenarnya mereka cuma takut nggak dianggap ada, takut nggak dilihat, nggak dipuji, nggak diingat. Mereka takut kalau keberadaannya nggak dianggap penting, maka posisi mereka juga nggak aman. Rasa takut ini pelan-pelan jadi akar dari budaya cari muka di kantor. Bukan karena mereka haus jabatan, tapi karena di dalam sistem yang keras dan penuh tekanan, diabaikan bisa berarti hilang kesempatan, hilang posisi, bahkan hilang penghasilan. Di banyak tempat kerja, terutama yang sistemnya masih hierarkis, ada aturan tak tertulis kalau mau aman harus terlihat sibuk, terlihat aktif, terlihat dekat dengan atasan. Gak cukup kerja baik, harus kelihatan kerja baik. Gak cukup jujur, harus kelihatan loyal. Semuanya soal penampilan di mata orang yang punya kuasa. Ini yang dalam psikologi sosial disebut fear of social invisibility. Ketakutan akan tidak terlihat di dalam sistem sosial. Orang berusaha terus menegaskan eksistensinya karena takut dilupakan. Masalahnya, dunia kerja modern banyak yang tumbuh dari pola pikir lama. Lingkungan yang penuh persaingan tapi nggak punya sistem meritokrasi bikin individu bertahan bukan dengan kemampuan, tapi dengan cara tampil di radar kekuasaan. Mereka tahu seberapapun bagus hasil kerjanya, kalau nggak kelihatan di mata atasan, semua itu bisa sia-sia. Ketakutan itu membuat orang akhirnya fokus pada strategi menjaga citra, bukan strategi meningkatkan kompetensi. Ketika orang mulai berpikir bahwa yang penting bukan kontribusi tapi persepsi, semua berubah. Kantor jadi tempat orang berpura-pura sibuk, pura-pura setuju, pura-pura loyal. Budaya ini nggak muncul tiba-tiba, tapi tumbuh dari pengalaman kolektif. Mereka pernah lihat orang yang rajin tapi diam-diam malah disingkirkan, sementara yang pandai basa-basi justru naik posisi. Dari situ, orang mulai belajar. Mereka mulai menganggap diam itu bahaya, jujur itu resiko, dan bersikap netral itu kelemahan. Ketakutan gak dianggap juga muncul karena sistem penghargaan di banyak tempat kerja gak pernah jelas. Siapa yang dapat promosi seringkali bukan karena performa, tapi karena kedekatan. Ini yang bikin banyak orang merasa mereka harus terus menampilkan eksistensinya, harus selalu terlihat di momen yang tepat, dengan orang yang tepat. Akibatnya, dunia kerja berubah jadi panggung sosial, bukan tempat produktivitas. Yang paling berbahaya, rasa takut gak dianggap lama-lama bisa mengubah karakter seseorang. Orang jadi kehilangan spontanitas, kehilangan kejujuran, bahkan kehilangan identitas. Semua tindakan diukur dari bagaimana itu akan terlihat oleh atasan atau rekan kerja. Mereka mulai mengorbankan integritas demi rasa aman sosial. Dalam jangka panjang, ini menciptakan generasi pekerja yang lelah secara mental. Mereka selalu waspada, selalu menyesuaikan diri, tapi jarang benar-benar berkembang. Budaya cari muka bukan cuma masalah moral individu, tapi juga refleksi dari sistem kerja yang gak sehat. Ketika rasa takut diabaikan lebih besar dari keinginan untuk berkembang, maka yang muncul bukan produktivitas tapi ilusi kesibukan. Orang-orang terus bersaing untuk terlihat, bukan untuk berkontribusi. Mereka hidup dalam kecemasan sosial yang halus tapi yang nyata. Karena di tempat kerja yang kayak begitu, bukan yang terbaik yang bertahan, tapi yang paling pandai menjaga kesan. Di banyak kantor, terutama di Indonesia, cara orang bertahan seringkali bukan lewat hasil kerja, tapi lewat simbol-simbol sosial, simbol loyalitas, keramahan, kepatuhan, bahkan kesibukan yang dibuat-buat. Jadi, alat untuk bertahan hidup. Fenomena ini disebut symbolic survival. Ketika seseorang lebih fokus mempertahankan eksistensi lewat tampilan, bukan lewat kontribusi yang nyata. Kalau diperhatikan, hampir di setiap organisasi selalu ada pola yang sama. Orang-orang yang rajin ikut nongkrong sama atasan, yang selalu kelihatan sibuk meskipun pekerjaannya ringan, yang cepat-cepat mengiyakan perintah tanpa berpikir panjang, seringkali punya posisi lebih aman dibanding yang benar-benar bekerja keras tapi diam. Bukan karena mereka lebih kompeten, tapi karena sistemnya memang memberi ruang besar buat yang pandai bersandiwara sosial. Sumber masalahnya ada di struktur penghargaan yang timpang. Banyak perusahaan menilai kinerja dari seberapa terlihat berkontribusi, bukan seberapa nyata hasilnya. Akibatnya, yang penting bukan apa yang dikerjakan, tapi bagaimana itu terlihat di mata orang yang berpengaruh. Di situ muncul budaya citra, di mana kerja keras tanpa sorotan dianggap biasa, tapi gestur kecil yang terlihat loyal bisa berarti segalanya.
Dalam jangka panjang, ini merusak banyak hal. Secara psikologis, orang jadi kehilangan orientasi antara kerja nyata dan kerja simbolik. Fokus bergeser dari kualitas ke persepsi. Banyak yang akhirnya takut jujur, takut berbeda pendapat, bahkan takut terlihat terlalu kritis karena itu bisa dianggap ancaman. Akibatnya, ruang buat ide baru dan perbaikan sistem jadi tertutup, tergantikan oleh budaya basa-basi dan pencitraan. Secara ekonomi, dampaknya terasa jelas. Produktivitas menurun karena energi manusia nggak lagi digunakan buat inovasi, tapi buat menjaga posisi sosial. Kompetisi jadi semu, bukan siapa yang paling bisa menyelesaikan masalah, tapi siapa yang paling bisa jaga hubungan. Sistem seperti ini bikin organisasi stagnan, dan dalam skala besar ikut memperlambat pertumbuhan ekonomi, karena kreativitas dan keberanian berpikir digantikan oleh rasa takut kehilangan tempat. Fenomena simbolik survival ini juga memperlihatkan satu hal yang lebih dalam, bahwa di banyak tempat kerja, rasa aman lebih penting daripada rasa bermakna. Orang rela menekan idealismenya demi tetap dianggap orang baik. Padahal di balik semua simbol loyalitas itu, ada banyak potensi yang mati pelan-pelan, karena lingkungan yang lebih menghargai kepatuhan daripada kemampuan. Fenomena cari muka di tempat kerja seringkali tidak muncul dari ambisi atau niat buruk, tapi dari kebutuhan emosional yang lebih dalam. Kebutuhan untuk disukai dan dilindungi oleh figur yang punya kekuasaan. Di lingkungan kerja yang hierarkis, posisi atasan sering dianggap sebagai sumber rasa aman. Persetujuan mereka bisa menentukan nasib seseorang, apakah tetap bertahan, naik posisi, atau tersingkir tanpa alasan yang jelas. Dari situ, lahirlah pola perilaku yang disebut emotional dependency on authority, di mana seseorang menautkan stabilitas emosinya pada penerimaan orang yang lebih berkuasa. Ketika sistem kerja membentuk ketimpangan antara atasan dan bawahan, hubungan yang idealnya profesional berubah jadi personal dan emosional. Banyak pekerja yang tanpa sadar memposisikan atasan bukan sekedar pimpinan, tapi juga figur pelindung. Akibatnya, muncul dorongan kuat untuk selalu membuat mereka senang, bahkan dengan mengorbankan kenyataan. Ada yang memilih diam saat melihat keputusan salah, ada yang ikut membenarkan kebijakan yang merugikan, dan ada juga yang rela menurunkan standar moralnya demi tetap dianggap bagian dari lingkaran yang aman. Ketergantungan emosional seperti ini biasanya tumbuh dari rasa tidak berdaya terhadap sistem. Di banyak tempat kerja, struktur kekuasaan masih kaku dan satu arah. Suara bawahan jarang didengar, sementara keputusan selalu datang dari atas. Dalam situasi seperti ini, orang akhirnya belajar menyesuaikan diri, bukan karena setuju, tapi karena takut tersingkir. Rasa takut kehilangan posisi atau pengakuan berubah jadi kebutuhan untuk terus diterima, bahkan jika itu berarti menekan diri sendiri setiap hari. Secara psikologis, ketergantungan semacam ini mengikis kepercayaan diri. Karyawan kehilangan otonomi berpikir karena terlalu fokus membaca suasana hati atasan. Mereka berhenti mengambil keputusan sendiri karena takut salah langkah tanpa restu dari orang yang punya kuasa. Semakin lama, rasa takut itu membentuk pola perilaku baru. Kepatuhan bukan lagi bentuk profesionalitas, tapi bentuk pelindungan diri. Dampaknya meluas sampai ke tingkat produktivitas dan budaya kerja. Ketika terlalu banyak orang yang menggantungkan rasa amannya pada sosok tertentu, sistem organisasi jadi rapuh. Semua keputusan jadi bergantung pada satu titik otoritas, sementara inisiatif dari bawah hilang. Di sisi ekonomi, ini menciptakan stagnasi yang sulit dipecahkan. Inovasi mandek karena tak ada yang berani melangkah tanpa lampu hijau dari atas. Budaya semacam ini juga menumbuhkan generasi pekerja yang pandai menyenangkan tapi takut berpikir. Ketergantungan emosional pada atasan memperlihatkan betapa banyak orang di dunia kerja yang sebenarnya tidak merasa aman secara psikologis. Mereka bukan cuma takut kehilangan gaji, tapi juga kehilangan rasa diterima. Dalam sistem yang menilai loyalitas lebih tinggi dari integritas, ketakutan semacam itu tumbuh subur. Dan selama lingkungan kerja masih menjadikan figur otoritas sebagai satu-satunya sumber validasi, fenomena cari muka akan terjadi bagian dari cara bertahan, bukan karena orang ingin menjilat, tapi karena sistem membuatnya tidak punya pilihan lain. Banyak orang mengira tempat kerja modern sudah sepenuhnya bebas dari budaya lama, tapi kenyataannya tidak begitu. Di balik istilah profesionalisme, struktur organisasi di banyak perusahaan di Indonesia masih menyimpan pola feodal yang kuat. Bos diperlakukan seperti tuan, bawahan dianggap abdi, dan hierarki dipertahankan bukan karena efisiensi, tapi karena rasa superioritas yang diwariskan secara sosial. Fenomena ini disebut workplace feudalism, sistem kerja yang kelihatannya modern di permukaan, tapi di dalamnya tetap dijalankan dengan pola lama yang hierarkis dan penuh ketakutan. Di banyak kantor, posisi atasan sering dianggap lebih dari sekedar jabatan. Ia diperlakukan sebagai sosok yang harus dihormati tanpa syarat, bahkan ketika keputusannya salah. Kritik dianggap ancaman, inisiatif dianggap melewati batas. Dalam suasana seperti ini, orang akhirnya belajar menyesuaikan diri, menunduk, dan mencari cara agar tetap aman. Disinilah perilaku cari muka tumbuh subur, bukan karena semua orang ingin menjilat, tapi karena sistem membuatnya jadi alat bertahan. Budaya feodal di tempat kerja juga terbentuk dari cara orang memaknai kekuasaan. Dalam sistem seperti ini, kekuasaan bukan
keadilan sebagai tanggung jawab, tapi sebagai simbol kehormatan. Atasan merasa berhak diperlakukan istimewa, sementara bawahan belajar bahwa keberhasilan bukan ditentukan oleh kemampuan, tapi oleh seberapa pandai menjaga hubungan dengan pihak yang lebih tinggi. Mekanisme ini menciptakan kesenjangan psikologis yang besar, yaitu rasa hormat tidak lagi tumbuh dari kompetensi, tapi dari ketakutan. Dampaknya jelas terasa di dunia kerja modern. Inovasi sulit tumbuh karena setiap ide harus melewati lapisan hierarki yang panjang. Orang-orang berhenti berpikir kritis bukan karena tidak mampu, tapi karena tahu pendapat yang berbeda bisa dianggap kurang ajar. Banyak karyawan akhirnya memilih diam, menjalankan perintah tanpa bertanya, dan mencari aman lewat citra loyalitas. Akibatnya, budaya organisasi yang seharusnya terbuka berubah jadi ruang yang penuh basa-basi dan kepura-puraan. Secara ekonomi, pola kerja seperti ini merugikan. Ketika meritokrasi tidak berjalan, keputusan penting tidak lagi diambil berdasarkan kualitas ide, tapi kedekatan pribadi. Proses ini memperlambat produktivitas, menurunkan efisiensi, dan membuat perusahaan sulit beradaptasi dengan perubahan. Di level makro, budaya feodal seperti ini juga menghambat daya saing tenaga kerja Indonesia, karena kebiasaan tunduk dan takut berbeda pendapat terbawa ke banyak sektor. Workplace feudalism tidak selalu tidak jelas. Ia bisa datang dalam bentuk sopan santun berlebihan, budaya sungkan, atau istilah menghormati senior yang sering dijadikan alasan untuk menolak perubahan. Tapi di balik itu semua, yang sebenarnya terjadi adalah pelestarian kekuasaan. Selama struktur kerja masih menempatkan atasan di posisi yang tak boleh disentuh kritik, perilaku cari muka akan terus hidup. Karena di sistem yang feodal, keselamatan karir tidak ditentukan oleh kemampuan, tapi oleh seberapa patuh seseorang pada hierarki. Fenomena cari muka di dunia kerja bukan sekedar soal kepribadian, tapi cerminan dari sistem yang membentuk perilaku manusia di dalamnya. Banyak orang akhirnya bukan bekerja untuk berkembang, tapi untuk tidak digantikan. Mereka tahu sistemnya tidak adil, tapi rasa takut kehilangan penghasilan dan posisi membuat mereka tetap bertahan di dalam pola yang sama. Budaya feodal yang disamarkan jadi profesionalisme, ketergantungan emosional pada otoritas, hingga kepura-puraan kolektif yang dianggap sopan, semuanya saling mengikat dalam satu lingkaran besar, yaitu ketakutan. Ketakutan akan kehilangan pekerjaan, kehilangan penerimaan sosial, dan kehilangan rasa aman. Di titik itu, integritas berubah jadi kemewahan yang sulit dimiliki. Well, gimana menurut tentang fenomena ini? Tulis pendapat lo di kolom komentar. Well, terima kasih sudah nonton video ini. Sampai ketemu di video selanjutnya.